Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sandra Luciana sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Bandung yang akan melakukan pendampingan ke-6 atau pendampingan terakhir, dan bersama Winda Rosmania, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Apa kabar Bu Winda hari ini? Ya, alhamdulillah Ibu. Baik, coba belah sini biar kelihatan. Iya Bu. Oke Bu Winda, Ya. kedatangan saya ke sini yaitu akan mendampingan atau pendampingan individu Ya. ke-6, Ya. itu berarti pendampingan yang terakhir. Ya Bu, aduh. Ya, Bu. Bagaimana nih rasanya nih setelah melewati mulai dari pendampingan pertama, Ya. kelima, dan sekarang terakhir? Iya. Alhamdulillah saya merasa sangat senang ya Bu ya bisa melakukan proses pendampingan di pendidikan guru penggerak ini dari awal sampai dengan akhir, karena saya mendapatkan manfaat yang sangat banyak seperti itu Bu. Oke, terima kasih Ya. karena kita di sini sharing berbagi praktik baik juga ya. Ya. Oke, baik Bu Indah. Ya. Tema pendampingan kali ini yaitu tentang refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Ya, baik Bu. Terus nanti juga di sini saya akan fokus pendampingan kali ini yaitu satu, tentunya persiapan panen hasil belajar. Ya, baik. Yang biasa disebut dengan panen karya. Iya. Oke, terus Ya, nanti baik. yang keduanya kita akan pengumpulan ya, survei umpan balik Ya. dan refleksi hasil survei tentang feedback Ya. 30 derajat yang Ya. sudah Bu Winda lakukan, yaitu selama diseminasi terhadap pas sekolah ya, Ya. ada kelas sejawat 5 orang, Ya. terus peserta didik 5 Ya. orang, Ya. dan mungkin ada komite juga Ya, di sini ada, ya. ada. Tapi yang di umpan baliknya cuma 3, dan Ya. kompetensi Bu Winda sebagai guru penggerak Ya. selama mengikuti program guru penggerak Ya, ini. baik Ibu. Oke, Ya. terus nanti kita juga akan refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Bu Winda selama selama 6 bulan terakhir ini. Ya, baik, Jadi itu Ibu. seperti bagaimana Ya. dan dampaknya terhadap guru maupun terhadap murid maupun terhadap diri sendiri. Ya, baik Bu. Terus nanti penilaian pemanfaatan aset, Ya. ya, nanti kita akan diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke keluarga sekolah. Baik. Nanti juga kita akan ada wawancara terhadap salah satu aktor yang Bu Winda sendiri sudah mendiseminasikan tentang ketujuh aset. Ya, baik Ya. Bu. Ya. Baik Bu Winda, Ya. apakah ada yang ditanyakan? Cukup Ibu. Oke. Jadi paham ya Iya, tema Bu. kali ini dan tujuan atau maksud saya datang untuk pendampingan individu ke-6 ini, Ya. yaitu kita akan melakukan diskusi juga Ya. terhadap Bu Winda dan terhadap aktor yang dilibatkan oleh Bu Winda. Baik. Baik Bu Winda, Ya. nih saya akan bertanya nih, proses nih yang sudah berjalan selama 1 bulan Ya. terakhir, Ya. berarti itu kan selama daring ya, Ya. berarti itu mulai dari modul 3, Iya. betul ya, dari modul 3. Nah, Ya. apa sih capaian atau indikator yang sudah Bu Winda lakukan dalam pembelajaran selama 1 bulan terakhir ini? Baik. Ya. Ya, terima kasih Bu Haja atas kesempatannya. Mungkin untuk refleksi saya selama melaksanakan pembelajaran daring, alhamdulillah sudah semakin matang mengerjakan tugas-tugasnya, sudah terbentuk polanya bahwa untuk tugas itu dikerjakan per alur sesuai dengan alur merdeka. Kemudian saya juga sudah menyelesaikannya sampai dengan modul 3.3. Yang 3.1 itu proses pengambilan keputusan ya Bu ya. Kemudian yang keduanya yaitu tentang aset, dan yang ketiga tentang program yang berdampak pada murid. Yang sudah saya dapatkan mungkin banyak Ibu, tentunya ilmu, yang kedua pengalaman, dan yang ketiga mungkin saya mengerti bahwa di sekolah itu ketika pimpinan terdapat suatu kasus misalnya dilema etikal, berarti itu harus berdasarkan 3 prinsip, 4 paradigma, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian pada modul 2 ternyata modul 3.2 ternyata saya lebih paham Bu bahwa di sekolah kami itu tidak hanya ada modal fisik, tapi ada juga modal yang lain yaitu 7 begitu ya Bu ya. Kemudian untuk modul 3.3 saya jadi lebih paham bagaimana caranya membuat program yang berdampak pada murid, yang program tersebut itu nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing atau telah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Keren, luar biasa ya. Jadi
Bu Winda sudah semakin mahir ya, semakin memahami Wah, enggak, Bu. pembelajaran mulai dari modul 3.1 ya Iya. kan, ada 3.2 dan 3.3 yaitu tentang bagaimana cara pembuatan program ya yang berdampak kepada murid. Iya. Keren sekali Bu Winda. Baik, Bu. Jadi tidak ada kendala ya dalam pembelajaran Iya. 1 bulan ya. Itu kan yang dilakukan secara daring, Ya, mulai dari RUPOL ya kan, RUPOL 1, RUPOL 2 sampai presentasi dan akhirnya bisa membuat sebuah program. Iya. Dan kemarin setelah pendampingan 5, Bu Wina sendiri sudah mendiseminasikan ya kan, Iya. 7 aset itu Iya. ya. Oke, baik Bu Iya. Winda. Nih, saya mau bercerita lagi atau boleh dilihat iya, yang umpan baliknya iya. ya, Ini dari saya kepala dulu sekolah. ya, Bu ya. Oke. Ini referensi saya. Oke, berarti mandiri ya. Ya, ini mandiri, referensi mandiri. bergerak. Oke. Kemudian ini yang dari kepala sekolah, Bu. Iya, dari kepala sekolah. Ya, ini 5 rekan sejawat. Kemudian ini 5 dari siswa-siswi. Oke. Nah, ini tentunya feedbacknya bermacam-macam ya. Iya, betul. Iya. Tapi yang pasti feedbacknya tuh kan selalu berarti positif ya. Ya. Tapi meskipun ada negatif, tapi bukan negatif sih sebenarnya ya. Jadi masukan ya, masukan buat diri kita, jadi supaya menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi masukan yang negatif itu bukan berarti jelek, bukan, tapi memang supaya kita lebih baik lagi lah untuk kedepannya gitu ya. Jadi berdampak positif. Iya. Oke, Bu Winda nih saya mau bertanya ya. Iya. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat yang Bu Winda tadi sudah serahkan ke saya. Iya. Ada nggak nih atau apa nih yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Ibu Winda? Dan jelaskan nih menurut masing-masing responden, berarti dari mulai kepala sekolah, ya kan, terus mulai dari rekan sejawat dan dari 5 murid. Boleh silakan. Saya sambil lihat ya, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Ini kan kita lihat di situ ya. Iya. Oke. Ya, jadi dari kepala sekolah setelah dilakukan diseminasi, memberikan umpan balik, yang dibilang kepala sekolah sih sesuai catatannya itu CGP telah menguasai kompetensi pengembangan diri dengan orang lain, kemudian kepemimpinan pembelajaran, kemudian kepemimpinan manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. Itu Bu yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kebetulan untuk guru juga menyampaikannya hal demikian gitu ya. Dan untuk yang perilaku yang perlu terus dilanjutkan itu, jadi saya punya titipan bahwa harus memperkasai beberapa program-program yang ada di sekolah yang berdampak pada murid. Jadi harus diteruskan walaupun nanti selesai pendidikan guru penggeraknya. Jadi jangan sampai berhenti ya. Betul. Kemudian perilaku yang perlu dihentikan mungkin tidak fokus terhadap suatu program sehingga mungkin nantinya programnya tidak berjalan dengan maksimal. Jadi kepala sekolah menginginkan siapapun, bukan hanya saya sih sebenarnya Bu ya, bisa fokus untuk mengerjakan program-program yang ada di sekolah, terutama untuk prakarsa perubahan program yang misalnya saya buat seperti itu. Dan perilaku yang harus mulai saya lakukan, harus optimis, semangat, kemudian memberikan semangat dan dorongan untuk teman-teman katanya untuk baik itu misalnya Bu Winda punya program harus bisa dijalankan dengan baik dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan rekan sejawatnya didorong supaya minimal mungkin mau ikut pendidikan guru penggerak dengan membuat program-program yang berdampak pada murid yang nantinya untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pembelajaran di sekolah. Seperti itu Bu umpan baliknya. Untuk yang lainnya mungkin hampir sama Bu, hanya mungkin dari rekan sejawat itu ada tambahan bahwa harus beberapa kali dilakukan praktik baik katanya bersama-sama, bukan dengan saya saja tapi dengan guru penggerak yang ada di sekolah. Keren. Jadi memang berdampak sekali ya apa yang dirasakan Bu Winda selama mengikuti program guru penggerak dan Bu Winda sendiri jadi sudah diakui gitu ya, sudah diakui bahwa Bu Winda jadi ketika selesai program ini jangan sampai berhenti. Jadi tetap harus dilanjutkan. Keren sekali. Baik Bu Winda nih, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Apa nih rencana Ibu Winda untuk kedepannya setelah tadi Bu Winda melihat atau membaca ya kan, membaca dan tadi memberitahu kepada saya
hasil dari feedback ya, Iya. baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat maupun dari murid. Iya. Ya nah sekarang kedepannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak. Berarti kompetensi guru penggerak Bu Winda ya, yang harus Ibu Winda miliki setelah tadi Bu Winda tahu nih feedback dari kepala sekolah ini, rekan sejawat ini, murid ini. Nah, jadi kompetensi saya itu apa sih yang harus saya miliki gitu ya. Baik, saya pribadi Bu, semua kompetensi walaupun misalnya umpan balik dari kepala sekolah dan rekan sejawat cukup positif, saya sendiri masih merasa kurang gitu ya, karena untuk pengembangan kompetensi dengan orang lain itu masih terus harus ditingkatkan. Mungkin saya juga ada kekurangan, mungkin tidak selalu bisa menggerakkan teman-teman untuk ikut berbagai pelatihan dan sebagainya. Kemudian ini Bu, kompetensi pengembangan manajemen sekolah gitu ya. Nah itu perlu sekali banyak belajar lagi Bu. Jadi selesai guru penggerak ini walaupun ilmunya mungkin dari modul 1, modul 2, modul 3 itu terpakai nanti untuk pengembangan di area sekolah, tapi saya masih harus terus belajar, terutama dari pengalaman, kemudian dari banyak buku juga ya Bu ya, kemudian dari juga pengalaman senior-senior seperti itu. Itu kalau menurut saya. Jadi kompetensi tentang manajemen dan sosial juga ya. Gimana nih menurut Bu Winda sendiri? Saya kurangnya di sini, bukannya kurang sih, tetapi harus banyak lagi belajar lagi. Nah kira-kira menurut Bu Winda sendiri apa sih yang harus saya lakukan? Kalau untuk dengan orang lain, pengembangan dengan orang lain, saya harus terus belajar, berkomunikasi, kemudian memberikan praktik balik, kemudian memberikan hal-hal yang mereka butuhkan, baik itu berupa bantuan, misalnya mereka kesulitan dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya, saya punya ilmu dari guru penggerak, saya mungkin harus membantu gitu. Kemudian kalau untuk pengembangan sekolah, banyak sekali Bu, itu manajerial kan ya Bu ya. Jadi harus belajar terutama di bidang 4, kalau di SMK itu kan ada UBIN, ada kesiswaan, ada kurikulum, sama sarana. Nah itu harus dipelajari dengan sebenar-benarnya sehingga bisa dimaksimalkan untuk melaksanakan program sekolah seperti itu. Oke, saya tunggu. Dan Bu Winda, siapa saja nih yang akan Ibu Winda libatkan ya untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Winda miliki? Satu, wewenang kepala sekolah, karena mungkin kalau punya program ya Bu ya, tetap kepala sekolah yang mengambil andil paling banyak gitu, karena itu adalah pimpinan gitu ya. Kemudian yang kedua rekan sejawat, tentu baik itu di jurusan saya atau di jurusan lain, baik produktif, adaptif, normatif juga semuanya. Kemudian komite mungkin Bu, karena mungkin harus membantu beberapa hal. Kemudian wali kelas berperan penting karena mereka yang bisa membujuk siswa-siswi melaksanakan program. Yang kelima siswa-siswinya. Yang keenam mungkin kalau programnya relevan mungkin dengan industri, seperti itu Bu. Jadi semua warga sekolah dilibatkan ya. Oke, baik Bu Winda. Boleh saya berbicara wawancara akademik? Boleh Ibu. Saya di sini juga. Iya di sini. Oke. Silakan Bu. Aduh, Ayo Ibu. bagaimana ini? Gak apa-apa, yuk. Namun sebelumnya saya ke Bu Winda dulu ya, jadi Ibu boleh duduk sini. Di mana? Boleh di situ boleh. Sini atau Ibu? Nah, sini. Tapi saya bicara dulu. Saya ke Bu Winda dulu ya. Jadi sini aja dulu, sok saya ini aja. Nah, nanti Iya. setelah Bu Winda. Ya. Baik Bu Winda, terima kasih Ibu. Siapa nanti Eliza. Eliza. Bu Eliza. Eliza. Iya. Oke. Bu Winda, saya mau bertanya dulu nih. Sekarang terhadap perubahan dalam pembelajaran. Iya. Ya. Kita akan berefleksi selama Bu Winda menerapkan pembelajaran kurang lebih selama 6 bulan. Iya. Betul ya, selama 6 bulan ya. Iya. Oke, Bu Winda nih. Selama 6 bulan itu dalam pendidikan guru penggerak yang sudah Bu Winda lakukan, perubahan apa nih yang Ibu Winda rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu Winda sebagai guru?
Baik, yang pertama mungkin ada metode pembelajaran, kemudian ada metode berdiferensiasi Iya. ya, kemudian terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, kemudian pada saat mau melakukan pembelajaran, ternyata ada beberapa model pembelajaran yang belum diketahui dan Iya. sekarang sudah diketahui, seperti itu mungkin Bu. Oke. Ya. Berdasarkan yang Ibu Winda alami, perubahan apa nih yang terjadi pada diri murid ya? Ibu Winda setelah Ibu Winda menjalani program guru penggerak ini selama 6 bulan ya? Ya. Tentunya pada saat persiapan akan melakukan pembelajaran, itu disiapkan sesuai dengan rencana pembelajaran. Kemudian saya mencoba menerapkan seperti bahwa dalam pembelajaran itu kita harus tahu dulu kebutuhan murid seperti apa, minat murid dan lain sebagainya. Dari siswanya sendiri ketika diterapkan merasa senang Bu, walaupun ya masih ada kekurangan gitu ya, tapi merasa senang bahwa ada metode baru yang diterapkan seperti itu. Oke. Iya. Apa saja nih hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan menurut Ibu Winda? Oh iya, karena mungkin modulnya itu banyak 10 Bu, dari Iya. awal modul 1 sampai dengan modul 3 Iya. itu banyak hal yang menyangkut ke kebutuhan yang Iya. dibutuhkan oleh sekolah seperti itu. Ya. Jadi cukup memuaskan. Jadi ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh sekolah kami. Iya. Gitu. Oke. Iya. Baik, Bu Winda, sekarang kita ke penilaian pemetaan aset. Ya. Ya, oke. Kebetulan ada aktor yang sudah dilibatkan oleh Bu Winda ya, yang waktu diseminasi ya, Ibu Eliza. Ibu Eliza. Oke, Eliza. ya. Baik, Ibu boleh sini dulu. Iya. Baik ya, oke. Apa kabar Ibu? Maaf mengganggu waktunya ya. Terima kasih banyak sudah diundang. Baik Ibu, boleh duduk sini Bu. Boleh Bu Winda, boleh di sini ya. Oke. Bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah senang Alhamdulillah senang ya. bisa ikut berpartisipasi. Ya, alhamdulillah ya bisa berkolaborasi ya dengan bisa calon guru penggerak angkatan 9. Memang kalau saya kesini biasanya kan kita cuman berdua saja ya sama Bu Winda. Nah, namun di pendampingan ke-6 ini kita harus mewawancara. Jadi ada aktor yang dilibatkan, yang itu kan waktu diseminasi ya yang 7 aset itu ya. Sudah. Oke, jadi Ibu ada sedikit pertanyaan dari kami. Boleh ya? Insya Allah Bu. Oke, jadi biar nanti kita bisa cross check ya. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Ibu Winda? Apakah sudah selaras dengan apa yang sudah disampaikan? Gitu ya. Baik Ibu, saya mau bertanya dulu ya. Bagaimana nih proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, kalau kita mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bu, itu kan tidak terlepas dari kolaborasi ya Bu ya. Artinya itu harus ada kesepahaman antara pimpinan, unsur guru, unsur kalau kita ini perwakilan masyarakat, perwakilan orang tua, unsur komite juga, gitu ya. Ini harus ada kesepahaman dulu Bu dalam menentukan inventarisir aset. Biasanya itu kalau terkait dengan inventarisir aset ini, biasanya kita mencatat dulu nih apa namanya, karena ini berhubungan kita sekolah ini tidak bisa sembarangan, aset tidak masuk ke ranah negara. Jadi otomatis peraturan perundang-undangan, perda, peraturan pemerintah, itu Kemendagri itu semuanya harus mengikat dalam aturan kabupaten. Nah biasanya sekolah itu membentuk tim aset. Nah tim aset inilah nanti yang akan menjalankannya ya, tugas-tugas dari aset tersebut. Nah Winda ini termasuklah bersama saya gitu ya dan rekan-rekan yang lain itu kami ini ada di tim aset ya mungkin lebih banyak terfokusnya kita pada aset bergerak ya aset bergerak dan aset tidak bergerak seperti pengadaan peralatan mesin yang ada di apa namanya itu trainer Bu ya bahan atau praktek yang ada di SMK Kabupaten Majalaya. Nah
ini salah satunya adalah Bu Winda. Yang satunya adalah Bu Winda. Jadi Bu Winda lah yang mengkondisikan, yang menginventarisir kebutuhan aset ini, terus memaintain Bu. Nah, jangan lupa juga memaintain aset juga, itu yang menjaga aset, menginventarisir, mencatat, memaintain. Dan pun seandainya kalau aset ini memang sudah nilai ekonomisnya sudah kecil, ini juga harus bersiap-siap untuk menghapus aset. Ya, jadi memang kita bentuk itu timnya Bu, dari mulai perencanaan, pengadaan, pembelian, pencatatan, pemakaian, penggunaan, nilai aset juga dicatat sampai nanti penghabisan. Sebenarnya kita sampai tidak ada gitu, sampai habis sampai ya. tidak. Jadi intinya kolaborasi ya semua warga ya. Gitu, ya benar betul, itu harus didiseminasi dari sembarangan keren. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Nah sekarang apa saja nih kendala ya atau tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana Ibu bisa melakukannya atau bisa mengatasinya? Dan itu ketika kita menghadapi tantangan tadi tidak bisa kita ambil keputusan sendiri. Ini harus ada tadi kerjasama tim, ya. Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang ada di Center Digital Media, khususnya terkait dengan aset. Biasanya itu tantangan yang kita hadapi adalah kita kekurangan ya jumlah itu ya. Artinya itu jumlah yang kita peroleh dengan jumlah yang akan dimanfaatkan oleh peserta didik atau pengelola sekolah itu memang secara rasio kita belum tercapai. Tetapi bukan berarti tidak bisa dimaksimalkan, pasti bisa dioptimalkan. Nah, inilah peran Bu Winda di sini, dia sebagai fasilitator untuk membuat, mengatur, mengoptimalkan fungsi aset ini agar bisa dinikmati oleh semua warga sekolah. Jadi meskipun ada kendala tapi tetap bisa diatasi ya. Bisa. Ya. Dengan cara kolaborasi ya. Kolaborasi dan buat Iya, oke, baik Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ya, yang pasti kita senang ya sama teman-teman tim ya, maksudnya ini pencapaian kita. Pencapaian kita yang bisa kita optimalkan gitu ya, mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di sekolah, kita maksimalkan potensinya, pemakaiannya, kita jaga, kita rawat sampai masa ekonomi. Oke, luar biasa ya, bahagia gitu ya. Baik Bu, apa nih pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Yang pasti ketika kita menentukan sumber daya sekolah itu, ini ekonomis enggak? Ya, ini efisien enggak? Itu pasti dia. Tapi yang paling penting itu adalah skala prioritas. Apakah ini berpihak kepada semua warga sekolah, khususnya pembelajaran, gitu ya? Untuk mendukung proses pembelajaran itu biasanya kita optimalkan, kita jadikan skala prioritas. Tapi kalau misalnya dia masih bisa dinanti-nantiin, karena kan keterbatasan pendanaan dia finansial, biasanya kita akan menentukan mana nih skala prioritas, mana nih yang lebih berdampak kepada pembelajaran, kepada peserta. Biasanya Bunda udah paham Bu. Ahlinya ya. Udah paham dia. Oke, baik Bu. Jadi intinya skala prioritas itulah yang diutamakan. Betul. Oke, kedepankan ya. Apakah nih terdapat hal lain nggak yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan nih dalam proses yang sedang berlangsung? Hal-hal lain yang belum kita temukan ya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang aset, Center Digital Media itu sudah mumpuni, ya. Tapi balik lagi tadi kita bicara ini adalah dari segi jumlah. Nah, makanya ketika kita berbicara dari segi jumlah, ini apa sih yang belum kita bikin? Kolaborasi lagi. Ya, kolaborasi. Bagaimana kita memaksimalkan, mengoptimalkan kerjasama, ya, kerjasama kita dengan industri ataupun tadi yang vertikal ya, dinas pendidikan seperti itu. Jadi tetap berharap Bu ada bantuan ya, bantuan hibah, bantuan PSA dari industri itu yang mungkin yang memang belum bisa kita jangkau secara maksimal. Tapi selalu kita bayarkan. Alhamdulillah kemarin kita juga untuk
teknik sepeda motor, kita mendapatkan 1 unit sepeda listrik untuk Keren. praktik ya, untuk praktik siswa gitu. Hebat. Nah, jadi mendukung banget Iya. gitu ya pemerintah gitu ya, dalam artian tadi inventaris aset ini, tetap pendapatan aset ini bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Ada teknologi juga kan, karena kan sekarang lagi zamannya electric Iya. vehicle, itu kendaraan listrik. Jadi pemerintah juga tidak kemudian sebenarnya gitu. Tapi mungkin karena banyaknya jangkauan Iya. sekolah-sekolah, otomatis mungkin ya ke Indra gitu ya, sedikit. Iya. Tapi insya Allah mungkin ya Bu ya, kita tetap akan mengoptimalkan CSR juga gitu ya, agar tadi pembelajaran siswa-siswi kita juga lebih maksimal. Atau ya tadi balik lagi, kita kan menggunakan ini ya, apa namanya, bagi aset-aset yang tidak ada di sekolah, Iya. tapi memang dibutuhkan bagi pembelajaran, itu bisa kita kolaborasi dengan musik Iya. melalui praktek kejauhan. Iya, dan ini sudah diimplementasi oleh pemerintah. Dan kemudian kalau di mana posisi-posisi industri yang memang mengakomodir proses pembelajaran terkait dengan tadi kebutuhan Iya. ya, terkait dengan aset. Seperti itu. Oke, keren. Jadi enak ya, maksudnya gini ya, kan saya basicnya SD ya, beda kan dengan SMK. Kalau SMK kan memang itu basicnya anak-anaknya nanti kan untuk diterjunkan langsung ke Betul. lapangan pekerjaan Betul. gitu ya. Makanya tadi betul kan bila mana belum ada aset yang kita punya, berarti kan Betul. bisa nanti ke industri-industri Iya, yang luar jadi biasa jadi sekali. Bu. Terima kasih Bu Jadi jadi, atas ya. berbagi praktik baiknya, atas Sama-sama, sharingnya Ibu. yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Jadi saya juga akan begini ya. Kenapa tidak sebuah SD juga ketika nanti buat anak untuk memotivasi untuk kedepannya, jadi apa mempunyai bahan dari dini. Misalkan ibu saya nanti mau udah besarnya mau jadi dokter, kan tidak ada salahnya saya bawa ke puskesmas, ya kan, nanti supaya belajar ini teleskop, ini buat misalkan buat periksa apa ini jantung, ya kan, terus ini suntikannya nanti buat cus, gitu. Ya kan, itu kan tidak ada salahnya, betul nggak ya, dari sedini mungkin itu akan diajarkan untuk dibawa yuk kita ke puskesmas. Lihat ya, senjatanya seperti ini ya. Nah, gitu ya. Terus nanti kalau misalkan mau jadi tentara kan kebetulan saya deket ya dengan Koramil ya. Kan tidak ada salahnya ya nanti saya bawa. Yuk kita latihan berbaris sama bapak tentara. Gitu. Jadi itu jadi terinspirasi betul sekali ya. Jadi dengan adanya berbagi praktik dengan sharing ini ya. Jadi kita terbuka wawasannya gitu ya. Itu bagus sekali. Sama-sama, Ternyata Ibu. enak juga ya kalau mengajar di SMK. Tapi itu bukan ranah saya. Tapi nggak apa-apa ya kalau belajar ya. Iya. Oke Ibu, terima kasih sekali ya. Nanti kita ketemu lagi. Hatur nuhun. Terima kasih semua. Bu Winda luar biasa sekali ya. Aduh, ternyata memang kalau di SMK itu ya pembelajarannya sangat Ya. apa ya, sangat apa ya namanya, emang luas gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya cara belajar saja ya, Iya. tapi memang itu harus langsung terjun ke lapangan Iya. juga gitu ya. Kan beda kan kalau di SD itu belajarnya kita cuma sebatas anak cuma lihatnya misalkan di video Iya. doang gitu Iya. ya. Tetapi ketika tadi melihat atau mendengar, saya menyimak, ternyata memang ini kolaborasinya dengan industri Iya, ya, betul. industri. Berarti saya juga tidak ada salahnya ya, Iya. nanti saya bisa berkolaborasi dengan puskesmas itu ya, atau dengan Koramil, Iya. dengan Kapolsek gitu, supaya nanti anak-anak juga bisa tahu, oh nanti saya sudah besar pengen jadi ini nih, karena memang dampaknya memang positif sekali gitu Iya. ya, seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Ina. Baik Bu Ina, tadi kan Iya. saya sudah ya mewawancarai salah satu aktor yang sudah Bu Ina libatkan di Iya. dalam diseminasi pemetaan 7 Iya. aset. Oke, Betul, nah Bu. sekarang saya akan bertanya kepada Bu Ina Ya. tentang penilaian pemetaan aset ya. Iya. Oke Bu Ina, saya mau bertanya nih, siapa saja nih aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Pertama saya melakukan 3 tahap pertemuan Bu. Jadi pertama saya dengan kepala sekolah, karena secara garis besar kepala sekolah lebih tahu ya Bu ya, isi SMK Majalaya itu seperti apa. Saya koordinasi dulu, saya berbicara dengan Bapak untuk mengidentifikasi pemetaan aset yang ada di SMK 1 Majalaya, yaitu terdapat 7
ya Bu ya. Kemudian dilakukan kembali diseminasi bersama guru, dan saya alhamdulillah manajemen mau ikut semua Bu, Wakase kurikulum, Wakase Mudimas, Wakase kesiswaan, dan Wakase sarana, dan kebetulan Ibu tadi itu bendahara sekolah Bu. Iya, jadi mau ikut, jadi kan ada hubungannya Bu gitu. Ke finansial. Dan guru anak diplomatik. Yang ketiga saya pertemuannya dengan siswa Bu. Jadi itu aktor yang dilibatkan. Kemudian pada saat guru juga dengan komite. Jadi yang kedua guru dengan komite, yang ketiga dengan siswa, seperti itu. Oke, jadi semua warga dilibatkan ya kemarin ya, aktor-aktornya ya. Ya. Oke, bagaimana nih proses Ibu Winda dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya sekolah yang ada? Ya, baik, karena dari modul 3.2 saya belajar bahwa aset itu ada 7. Awalnya saya juga tidak tahu, Ibu mohon maaf, tapi setelah didiseminasikan, saya dapatnya dari pendidikan guru gerak, saya informasikan kepada Bapak Ibu guru semuanya bahwa modal itu tidak hanya fisik, tidak hanya ruangan saja. Nah, proses tersebut saya diseminasikan berarti dari satu memberikan pengertian kepada mereka bahwa ada modal manusia. Jadi kita mengidentifikasi ada berapa guru dan lain sebagainya. Kemudian ada modal sosial. Awalnya modal sosial Bapak Ibu guru kebingungan itu apa modal sosial. Tapi ternyata salah satunya rapat seperti itu. Kemudian yang ketiga modal fisik, mungkin itu sudah pada tahu semua ya Bu ya. Kita punya 5 jurusan, lab dan ruang kelas dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat modal agama dan budaya. Itu mungkin jadi kita tahu program yang sedang berjalan di keagamaan itu apa saja, seperti sholat lima berjamaah Ibu ya. Kemudian modal alam, nah kita sampai menyelusuri sampai ke belakang. Biasanya tidak semua guru mengajar di belakang, kita punya kolam dan lain sebagainya. Kemudian modal politik, nah modal politik mungkin ini yang paling ternyata seperti sinergi dengan Kapolsek itu masuknya modal politik ya. Terutama kita sering berbicara, ada industri juga yang tadi Bu Elisa bicarakan, betul. Jadi itu masuk modal politik karena memang kunci utamanya SMK itu ada kerjasama dengan industri. Dan yang terakhir mungkin modal finansial. Jadi Bapak Ibu semua itu jadi tahu gitu ya, termasuk ada modal BOS, BOPD, kemudian ada koperasi seperti itu. Oke, keren ya. Baik Bu Winda, nah sekarang apa sih kendala atau tantangan yang Ibu Winda hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana Ibu Winda sendiri mengatasinya? Karena kita ada 5 jurusan Bu, tentu pada saat mengidentifikasi aset itu beberapa mungkin takut ada yang terlewat, jadi membutuhkan waktu cukup lama. Nah, untuk membuat solusi tersebut, jadi tiap jurusan alhamdulillah ada, jadi masing-masing bisa ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Jadi tiap jurusan itu ada namanya kepala bengkelnya, jadi beliau yang memegang semua data sarana, jadi kita lebih gampang sih. Bisa diatasi ya? Bisa. Oke, baik Bu Winda. Bagaimana nih perasaan Ibu Winda ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Iya, saya senang Bu, karena dari diseminasi saya bisa menyampaikan ke Bapak Ibu guru bahwa kita tidak hanya punya modal fisik saja seperti lapangan, seperti bengkel dan lain-lain. Ternyata kita punya keseluruhan yang dibutuhkan oleh satu sekolah ya. 7 aset tersebut bisa dioptimalkan untuk proses pembelajaran hingga mereka akhirnya menyadari seperti itu. Itu yang membuat saya senang. Baik Bu Winda. Pertimbangan nih Ibu Winda dalam menentukan sumber daya sekolah bagaimana? Pertimbangannya seperti saya setuju dengan tadi dengan Mbak Elisa, skala prioritasku kalau di SMK jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, terutama untuk alat dan bahan seperti itu. Kalau di kita seperti itu sih Bu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan dulu ya. Kebutuhan mana yang paling utama atau diutamakan itulah yang segerakan gitu ya. Baik Bu Winda, terima kasih. Nah sekarang kita ke persiapan panen hasil belajar. Udah sejauh mana nih Bu Winda untuk merancang atau melakukan saya harus seperti ini gitu, udah sejauh mana nih kira-kira? Karena di aksi nyata 3.3 itu kita diharuskan membuat satu program yang berdampak pada murid, jadi persiapannya sudah mempersiapkan program yang nanti mungkin akan dipanen karyawan, dipajangkan ini program dari sekolah saya, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua saya harus menyiapkan dalam bentuk ex-banner ya Bu ya, kemudian ada
persiapan juga menyeluruh, aksi nyata dikumpulkan supaya jadi bahan dokumentasi, kemudian koordinasi dengan kawan-kawan satu kelas, itu persiapan panen karyanya, kemudian koordinasi dengan pengajar praktek juga, kemudian persiapan fisik, mental, dan materi. Oke, materi tapi enggak ya. Ya. Yang pasti ini mah kan kita bisa menggunakan aset, memberdayakan aset yang ada di Ya, sekolah betul. saja, Tapi Bu, ya saya kan? saya menyiapkan juga Bu beberapa produk. Kan Ada itu kan siswa. itu kan nggak usah memakai Ya. dana ya, jadi bisa dibawa ya dari sekolah, Iya, tempel di iya, sana betul itu dipajang. Bu. Maksudnya materi itu. Oke, baik Bu Winda. Oke, ada nggak nih Ibu Winda ide untuk persiapan panen hasil belajar pada masa kalian uji? Ide sudah banyak Bu, karena ini saya tidak bisa sendiri ya Bu ya, harus bersama kawan-kawan, karena memang instruksi dari pusatnya, mungkin dari Indonesia juga mengetahui itu hanya diberikan satu wahana gitu kali ya, satu lahan lah Bu ya. Jadi persiapannya saya ingin membuat sekreatif mungkin sebenarnya, kemudian sebagus mungkin dan menarik menarik yang datang pengunjung untuk mengunjungi stand kami. Persiapannya mungkin rahasia Bu, boleh? Oke ya. Jadi jadi gini intinya sebenarnya inginnya besar gitu, jadi satu kelompok itu besar, tetapi apa daya karena stand kita itu kan dibagi-bagi ya, karena memang pada angkatan 11 ini kita ada 11 kelas ya, jadi terpaksa harus dibagi-bagi ya kan, jangan satu kelas pengennya sekelas itu nanti aja di sekolah saja panen karyanya. P5 ada kan? P5 ada Bu. Ya kan ya, nanti aja di pas P5 itu Bu Winda idenya keluarkan ya. Siap Bu. Baik Bu Winda, apa nih yang akan Ibu Winda pamerkan pada saat panen hasil belajar? Ya, kalau yang akan dipanenkan terutama hasil belajar saya selama 6 bulan Bu, dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, mau berakhir Desember, keseluruhan akan saya tuangkan dalam bentuk mungkin kalau video tidak memungkinkan, berarti dalam bentuk yang sudah di hardcover gitu ya. Kemudian saya juga harus bisa menyiapkan, selain itu kan kalau di hardcover berarti saya harus menerangkan kepada pengunjung mungkin seperti itu, narasi dan lain sebagainya. Kemudian persiapan untuk dengan teman-teman mau seperti apa yang diberikan gitu ya, masih dalam tahap itu. Kemudian menghubungi beberapa narasumber, maksudnya narasumber itu yang dibutuhkan seperti untuk pencetakan dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan, kebetulan di sini punya beberapa produk unggulan yang bisa kami bawa untuk panen karya. Katanya ditunggu ya katanya panen atau apa hasil belajarnya di tanggal 7 Desember ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan semuanya pada sehat dan nanti kita akan menikmati hasil panen belajarnya. Baik Bu Winda, kita di sesi akhir pendampingan. Terima kasih sudah berbagi praktik, sudah sharing ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Winda dan Bu Winda sukses selalu. Jadi apa yang sudah Bu Winda pelajari di modul 1, 2, dan 3 itu progresnya memang sangat luar biasa, signifikan ya. Jadi mulai dari awalnya meraba-raba ya kan, terus sampai kesininya alhamdulillah luar biasa sekali. Terus belajar dan belajar ya. Jadi jangan sampai saya sudahlah, kalau sudah menjadi guru penggerak apalagi sudah lulus udahlah nggak usah, nah itu enggak ya. Jadi tetap harus ditingkatkan lebih, apalagi programnya jangan sampai berhenti, jadi harus terus berjalan karena memang selama 2 tahun nanti akan ada evaluasi ya. Itu mungkin dari BBGP atau mungkin dari fasilitator atau mungkin juga dari pengajar. Jadi betul nggak sih program yang sudah Bu Winda tuangkan ya di modul aksi nyata 3.3, betul nggak sih itu? Atau nanti juga Bu Winda bisa kamu berbagi praktik ya pas di loka 7 atau di pas hasil panen belajar, benar nggak sih apa yang Bu Winda katakan? Coba nanti kita lihat ke sekolahnya seperti ya. Jadi Bu Winda terus berinovatif, terus berkreatif karena memang guru penggerak itu ketika pembelajaran selesai bukan hanya berhenti sampai di situ. Jadi harus terus belajar dan belajar ya. Baik Bu Winda, kalaupun misalkan Bu Winda ada hal-hal yang
misalkan Bu Wina, saya ini kayaknya saya kurang serg atau saya masih kurang dipahami. Iya. Nah itu Bu Wina bisa komentar di jurnal komunikasi ya di LSM, nanti Bu di LMS ya di LMS, nanti Bu Wina bisa berkonsultasi dengan Pak fasilitator kita. Siap Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ini mungkin Bu unggah ruang tugas untuk pengembangan program yang setelah lokal 7 itu dikerjakan nanti setelah panen kali. Iya, nanti ya. Jadi ketika Bu Wina nanti sudah selesai panen hasil belajarnya, barulah itu kita unggah. Siap Ya. Masih ada dudetnya ya, ada tenggangnya. Jadi Bu Wina dari sekarang ketika masih ada aset, saya rasa ini warnanya kurang atau gimana, atau saya kok jadi idenya agak beda gitu, kok sebenarnya saya ada yang kurang, nah itu boleh lah. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan ke program yang lebih baik. Tapi saya rasa sih itu udah oke ya. Apa yang sudah Bu Winda kerjakan atau implementasikan di sekolah itu kan tentang Wapres ya. Jadi itu sebenarnya bagus ya. Jadi saya kadang suka gini, waras gitu. Ada Wapres gitu ya, bukan warasnya. Wapres itu ada kepanjangannya, nanti aja lihat di panen hasil belajar ya pada tanggal 7 Desember. Oke. Terima kasih Bu Winda. Sehat-sehat ya. Nanti kita ketemu hari Sabtu di Loka Karyana. Siap. Dan nanti kita ketemu lagi di Loka Karya 7 dan sampai panen hasil belajar. Nanti pendampingan kali ini adalah pendampingan yang terakhir. Jangan sedih ya. Kita harus tetap semangat, harus tetap belajar dan terus menginspirasi bagi guru-guru yang lainnya ya. Terus berinovatif, terus berkreatif. Baik Bu Winda ya, kita ketemu lagi. Oke, yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.